Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Oke, itu tidak berlama-lama, mari kita gaskan. Kalau kamu benar, saya siap potong telinga. Sekali lagi, saya siap potong telinga. Cecep Muhammad Yasin siap potong telinga. Sebaiknya kalau kamu salah, kamu harus potong telinga kamu. Fair kita Abu Janda. Ditantang itu Abu Janda ya. Ini masalah kedaulatan, ini masalah hajat hidup nelayan. Dan kamu telah bawa-bawa kepada masalah SARA, menarik-narik kepada masalah SARA. Sekali lagi, saya Cecep Muhammad Yasin dari Surabaya menyampaikan, kalau omongan kamu benar bahwa ini ada hubungannya, ini hanya karena masalah pagar laut itu berhubungan dengan masalah etnis tertentu, kebencian pada etnis tertentu, atau kebencian kepada minoritas, saya Cecep Muhammad Yasin menantang. Kalau kamu benar, saya potong telinga saya. Bismillahirrahmanirrahim, saya potong telinga saya. Dan kalau sebaliknya, kalau kamu salah, kita 1 minggu atau 2 minggu kita buktikan. Kalau kamu salah, kamu harus berani memotong telinga kamu. Dan yang terhormat Bapak Kapolri, mohon maaf, orang ini adalah pemecah belah umat. Orang ini sesungguhnya adalah provokator, bukan yang polisi-polisi tangkap kemarin itu, tapi inilah sesungguhnya provokator di Indonesia. Tolong Pak Kapolri, tangkap orang ini. Dari dulu memang ini yang satu ini si Abu Janda ini memang tukang membuat apa pecah belah itu bosku ya, antara non muslim dengan muslim. Ini memang perlu udah lama, ini memang harus ditangkap memang ini. Ada yang setuju komen di bawah ya bosku. Sebelum nanti rakyat menghakimi dia, tolong tangkap orang ini. Orang ini benar-benar SARA. Penyakit di Indonesia adalah Abu Janda. Abu Janda laknatullah, Permadi Arya laknatullah. Hai Permadi, sekali lagi tantangan saya dari Cecep Muhammad Yasin. Saya berkeyakinan bahwa itu ada korupsinya. Apa yang dikatakan oleh Abu Janda, sekali lagi apa yang dikatakan oleh Abu Janda, itu adalah perkataan orang bodoh, orang pemecah belah umat, pemecah belah persatuan, membawa ini ke masalah SARA. Yang SARA, sungguh SARA itu adalah Abu Janda. Maka di sini jawaban saya, sampaikan kepada siapapun yang mengetahui Abu Janda, sampaikan kepada Abu Janda, saya Cecep Muhammad Yasin dari Jawa Timur, aruan kepada Abu Janda. Kalau ini masalahnya berhubungan dengan etnis tertentu, kebencian kepada etnis tertentu atau kebencian kepada minoritas, bukan karena masalah hukum. Kalau Abu Janda benar, saya siap potong telinga saya. Itu dengar itu ya. Sebaliknya kepada Abu Janda, kalau kamu benar Abu Janda, mari kita buktikan bersama. Kita jalan 1 minggu di sana, kita tanya fakta di lapangan. Kalau kamu benar, saya siap potong telinga. Sekali lagi, saya siap potong telinga. Cecep Muhammad Yasin siap potong telinga. Sebaiknya kalau kamu salah, kamu harus potong telinga kamu. Fair kita Abu Janda. Ini masalah kedaulatan, ini masalah hajat hidup nelayan. Dan kamu telah bawa-bawa kepada masalah SARA, menarik-narik kepada masalah SARA. Sekali lagi, saya Cecep Muhammad Yasin dari Surabaya menyampaikan, kalau omongan kamu benar bahwa ini ada hubungannya, ini hanya karena masalah pagar laut itu berhubungan dengan masalah etnis tertentu, kebencian pada etnis tertentu, atau kebencian kepada minoritas. Saya bertanya kepada mereka para nelayan itu, gimana dengan adanya pagar laut itu? Nelayan itu menjawab semuanya bahwa itu sangat mengganggu. Mereka, penghasilan mereka berkurang. Karena otomatis dengan adanya pagar laut itu, ikan untuk masuk ke tempat yang jangkauan mereka itu sehingga terganggu. Yang kedua, mereka itu kalau mau keluar, mau mencari ikan itu lebih jauh lagi, sehingga BBM-nya, waktu dan BBM-nya juga itu sudah menyita BBM-nya lebih, lantas waktunya juga lebih lama. Nah, berhubungan dengan ini, sungguh ini merupakan saya yang mengetahui sendiri, saya yang mendengar sendiri, bukan hanya 1-2 orang. Saya itu ada di nelayan sana, saya kumpul di nelayan sana. Insya Allah di waktu itu saya ada di Tangerang ya. Saya itu ke Tangerang, lantas saya mampir ke sana. Dan mereka mengatakan nelayan itu tidak 1-2 orang. Sekali lagi, tidak 1-2 orang seperti yang dilakukan oleh Abu Janda.
Puluhan saya tanya, 2 kali saya datang ke sana dan saya hampir mohon maaf, bukan 5 menit 10 menit seperti Abu Janda. Saya hampir sehari dari jam subuh saya sholat subuh di sana, lantas saya bertanya di kampung nelayan sana, di daerah nelayan sana, saya ikut sholat subuh di sana. Itu yang kedua, insya Allah ya, kedatangan saya yang kedua. Itu sampai sore saya keliling bertanya-tanya, karena kebetulan teman-teman FPPI yang di Jawa Timur dan teman-teman saya yang ada di Jawa, saya berkeyakinan ini hubungannya dengan PIK seperti apa yang dikatakan Pak Khalid. Siapa di belakang itu? Aguan. Jokowi telah menjual kedaulatan negara kepada Taipan, kepada 9 negara, dan ini berbahaya. Jokowi telah melanggar hukum, dan ini menunjukkan bahwa satu, di era Jokowi yang berkuasa adalah mafioso, dan benar-benar Jokowi saat itu, mohon maaf aja, melakukan sebuah kejahatan, bukan hanya kejahatan terhadap rakyat, terhadap petani, dalam hal ini nelayan, tapi kejahatan terhadap negara. Dan dampaknya saat ini menunjukkan bahwa Indonesia, sekali lagi, Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kondisi benar-benar darurat hukum. Dan darurat hukum yang paling fatal dimulai di era presiden saat itu dipegang oleh Jokowi. Kira-kira paham itu di situ? Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Abu Janda mengerti bahwa kamu membela orang yang sedang merampas kedaulatan negara, yang sedang memasuki negara, dan kamu membela kejahatan atas rakyat Indonesia. Dan perlu diingatkan kepada Abu Janda bahwa kamu tidak tertutup kemungkinan akan terdampak dalam hal ini tindak pidana, setidaknya membela para mereka yang melakukan kejahatan. Yang kedua, memang dia berbohong sama presiden. Sekelas presiden aja dibohonginya, bosku. Kan dia sebut kepada Bapak Prabowo katanya. Nah, itu sekelas presidennya dibohongi, apalagi lah macam rakyat Indonesia ini. Memang Abu Janda ini super power kayaknya, bosku. Perlu juga diperhitungkan, jangan sampai sekelas Prabowo aja takut untuk nangkap dia, bosku ya. Ini pihak aparat ini perlu diperhitungkan itu Abu Janda itu ya. Terhadap negara dan kejahatan terhadap rakyat Indonesia, khususnya nelayan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa menterinya, yaitu menteri KKP-nya, kelautan dan perikanan, kemaritiman, kelautan dan perikanannya, itu balelo. Di sini yang harus kita pertanyakan. Kok ada menteri berani melawan presiden, bahkan mencegah perintah presiden, menghalang-halangi perintah presiden. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya sampai saat ini. Seolah-olah Bapak Presiden itu nggak ada wibawanya ya, bosku ya. Kalau masalah siapa yang ada di belakang itu semuanya sudah cetololo. Gugatannya ada, tindakannya ada. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Mungkin kamu juga akan bertanya kan, katanya bayi itu akan menghilangkan barang bukti. Waduh, barang bukti itu sudah cetololo, cukuplah itu di video, ya kan? Di video seperti saya ini, saya kemarin kan ketika dikeroyok, itu yang dipakai barang bukti oleh polisi, saya dikeroyok oleh debt collector ini yang masih sakit ini leher saya. Itu barang bukti saya, salah satunya yang paling pokok barang buktinya adalah adanya rekaman. Nanti direkam aja, tinggal merekam. Setelah itu saksi-saksi, dan yang kedua sudah ada HGU-nya disebutkan oleh Pak Nusron Wahid. Nah, Nusron Wahid ini seorang politikus yang cukup vokal. Beliau menyentuh siapa pemilik. Nah, tinggal itu barang bukti itu, nggak perlu kita harus tunda-tunda. Karena apa? Kalau kita tunda, kasihan rakyat, terganggu pekerjaannya. Maka saya di sini hanya ingin menyoroti bahwa pagar bambu itu menyalahi hukum, menyalahi prosedur, melanggar undang-undang, dan seharusnya perintah Bapak Presiden tidak boleh. Meluruskan hoax soal pagar laut yang sengaja digoreng untuk membuat gaduh. Hoax pertama, pagar laut milik PIK 2. Faktanya pagar laut adalah swadaya warga nelayan untuk mencegah abrasi pengikisan bibir pantai oleh gelombang laut. Simak testimoninya.
Ya kalau bambu kan kita tahu cuma 10.000, ada yang 7.000, ya kan mereka nggak langsung sekaligus, mereka nyicil lah kalau kata orang kampung mah. Kita tahu bahwa ini swadaya masyarakat ini Itu swadaya masyarakat aja sendiri-sendirilah. Bambu-bambu itu juga buat memecah gelombang juga sih sebenarnya untuk mencegah terjadinya abrasi yang terlalu besar lagi. Pagar laut tersebut juga berfungsi sebagai penangkaran kerang hijau untuk seafood sebagai penghasilan tambahan warga nelayan. Swadaya masyarakat tujuannya untuk menambah penghasilan mereka. Ya sejauh ini manfaatnya banyak lah, masyarakat bisa ngambil kerang hijau kita untuk jadikan masakan seafood ya. Bukti lain bahwa pagar laut ini adalah swadaya warga nelayan adalah bentuk fisik pagar laut berbeda-beda dari lokasi ke lokasi. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Logikanya kalau pagar laut ini bikinan PIK 2, ya nggak mungkin bentuknya beda-beda begitu toh. Hoax kedua, pagar laut adalah bagian dari PSN dan PIK 2. Faktanya 30 km pagar laut tersebut bukan berada di wilayah PSN maupun PIK. Jadi jelas ya, pagar laut tidak ada kaitannya dengan PSN maupun PIK 2. Jadi jelas ya guys, jangan mudah percaya hoax seputar pagar laut yang sengaja digoreng untuk membuat gaduh negeri ini. Be smart. Perlunya ya bosku, kita kalau punya handphone ya bosku, makanya mulai sekarang kalau kita punya handphone, cepat-cepat kita merekam bosku. Apapun terjadi di depan kita, cepat-cepat kita merekam. Masyarakat sekarang senjatanya handphone, Android ya bosku ya. Jadi begitu ada sesuatu barang bukti, jadi orang-orang seperti Abu Janda ini ya bisa kena masuk langsung. Kenapa? Kita punya rekaman, ternyata memang hoax gitu loh bosku ya. Nah makanya sekarang bijak kita menggunakan handphone, apabila terjadi sesuatu cepat rekam. Posting belum penting kemana, ke media manapun kita posting langsung cepat. Jadi nanti pihak-pihak uploader seperti kita, pihak Rexen seperti kami ini cepat ngambil bahan-bahan dari saudaraku. Nah, kita ambil bahan itu, kita jadikan rujukan. Nah, terus kita share. Jadi bermanfaat untuk masyarakat luas apabila ada masalah hukum yang tidak tersentuh oleh pihak hukum. Nah, tinggalnya begitu kita bagi kan viral. Nah, jadinya tinggal penegak hukum jadi melakukan pertimbangan. Nah, untuk menegakkannya. Nah, itu untuk sekarang kita cerdas ya bosku ya. Oke, demikian dulu reaction kita kali bosku. Komen yang cerdas dan beradab agar channel ini semakin berkembang. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.